Dua kubu organisasi buruh terlibat bentrok. Amukan si Jago Merah menghanguskan gudang barang bekas, rumah, dan 2 sepeda motor. Wanita ini menangis histeris saat anggota keluarganya tersengat aliran listrik ketika bekerja. Penyergapan gembong pencuri sepeda motor berlangsung dramatis. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada Fokus Pagi kali ini, Jumat 21 Juli 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, ditinggal penghuninya bekerja, sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar. Sementara itu di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kepanikan warga menyertai kobaran api yang membakar rumah makan dan juga bangunan lain di kawasan Kebun Bawang. Warga dan petugas langsung berjibaku menjinakkan api menyusul kebakaran 2 bangunan di kawasan Kebun Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seperti tampak dalam rekaman video amatir, asap tebal membumbung tinggi dari bangunan yang merupakan warung makan dan kios tinta ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa hari Kamis, namun pemilik warung dan sejumlah pekerja mengalami syok. Dugaan sementara, api diduga berasal dari kebocoran tabung gas di dalam warung. Terbakar, informasi sementara ini dari Pak RW, 2 rumah, 2 kakak, 4 jiwa. Asal api informasi sementara dari gas. Sementara di Kramat Jati, Jakarta Timur, karena ditinggal penghuninya bekerja, satu rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Batu Ampar 5 Kamis sore terbakar. Dugaan sementara, kebakaran akibat korsleting listrik dari bagian dapur rumah. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, sementara itu pemirsa, amukan si Jago Merah juga menghanguskan gudang barang bekas di Madiun, Jawa Timur. Besarnya kobaran api turut meluluh lantakan satu rumah dan 2 sepeda motor. Langit di Desa Sidoarjo, Kecamatan Bungu, Madiun, seketika memerah saat kobaran api menghanguskan gudang barang bekas hari Kamis. Hembusan angin yang kencang membuat api cepat membesar. Karena dimungkinkan angin yang cukup kencang, jadinya tersambar yang lainnya, merembet ke lainnya. Yang terbakar, ya itu bahan-bahan rosokan itu, satu rumah atau gudang, berikut ada 2 sepeda motor. Guna meredam amukan si Jago Merah, 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Diduga, api berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang gudang. Petugas pemadam sempat kesulitan saat menjinakkan api. Kesulitan yang jelas, kita masuk tentunya banyak warga yang berkerumun. Itulah kami berharap kepada warga masyarakat apabila terjadi kebakaran, paling nggak tolonglah minggir, beri kesempatan kami untuk melaksanakan tugas kaitan untuk pemadam kebakaran. Setelah 3 jam, api berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, pemilik gudang terluka dan langsung mendapatkan perawatan di mobil ambulans yang disiagakan di lokasi. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Kita ke informasi selanjutnya, unjuk rasa mahasiswa dan warga di kantor polisi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berujung ricuh. Massa yang menolak penangguhan penahanan seorang tersangka penggelapan mobil terlibat tarik-menarik hingga adu jotos dengan petugas. Kericuhan tak terelakkan saat sejumlah mahasiswa dan warga berunjuk rasa di depan Mako Polres Goa, Sulawesi Selatan.
massa menolak penangguhan penahanan oknum LSM, seorang tersangka penggelapan mobil. Mereka pun terlibat tarik-menarik hingga adu jotos dengan petugas, menyusul bisingnya sepeda motor pengunjuk rasa saat berada di depan Mako Polres. Selain berupaya meredakan kericuhan, petugas juga mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan. Dari penipuan oleh pelaku atas nama Iksan dan Tika, yang kemudian beredar wacana di lapangan bahwa beliau ternyata dilakukan penangguhan. Beliau dilepaskan padahal tidak sesuai dengan regulasi yang hadir, sehingga itulah yang kemudian menghadirkan kami di depan Polres Kabupaten Goa. Ada berapa? Itu mengecam akan adanya isu akan dilakukan penangguhan penahanan. Pak, benar ada penangguhan? Tidak benar adanya penangguhan, karena yang penangguhan permohonan penangguhan pun kami belum terima dari pihak. Meski sempat ricuh, massa akhirnya melanjutkan unjuk rasa dengan berorasi di depan Mapolres Goa. Kemudian mereka membubarkan diri dengan tertib. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di informasi berikutnya, 2 kubu organisasi buruh di Pekanbaru Riau terlibat bentrok di kawasan pergudangan. 2 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan terjadi setelah kedua kubu yang cekcok mulut tak bisa menguasai diri hingga pecah baku hantam. Beruntung polisi sigap melerai. Petugas meminta massa kedua kubu dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) ini segera mundur. Bentrokan antara 2 kubu FSPTI ini berawal saat keduanya bertemu di kawasan pergudangan di Jalan Imam Munandar, Pekanbaru, Kamis siang. Entah bagaimana, kubu yang baru datang untuk menyampaikan aspirasi meminta massa dari kubu lain membubarkan diri. Akibatnya bentrok pun terjadi. Polisi yang berjaga di lokasi meminta kedua belah pihak tidak bertindak anarkis. Kami menghimbau kepada kedua belah pihak jangan sampai ada yang melakukan penganiayaan ataupun pengerusakan atau hal-hal lain yang menyebabkan pidana umum. Jadi masing-masing ketua bertanggung jawab pada anak buahnya. Aksi bentrokan mengakibatkan 2 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Polisi mengamankan sejumlah orang yang dinilai pemicu bentrokan ke kantor polisi. Ahmad Bison melaporkan dari Pekanbaru Riau. Seorang pria diamankan polisi usai diduga terlibat tawuran antar 2 kelompok di kawasan Roksi, Jakarta Pusat. Dari tangan pria itu, polisi berhasil mengamankan sebilah celurit berukuran besar. Pemuda ini pasrah saat digelandang petugas ke kantor Mapolsek Gambir, Jakarta Pusat setelah diamankan petugas di wilayah Roksi setelah diduga terlibat tawuran antara 2 kelompok. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebilah celurit berukuran besar. Pria berusia 21 tahun itu melakukan tawuran dengan terlebih dahulu berjanjian di media sosial. Polisi telah melakukan pendalaman terkait akun media sosial yang kerap digunakan kedua kelompok untuk menggelar tawuran. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polisi juga memburu pelaku tawuran lain yang ikut dalam aksi tawuran. Pokdar Citra Bayangkara ini langsung mendatangi TKP. Yang disebut dilaporkan oleh salah satu warga itu ada kejadian tawuran di sana. Langsung quick respon dari Pokdar Citra Bayangkara ini mendatangi lokasi dan diamankanlah salah satu remaja berinisial MAJ umur 21 tahun. Dia kedapatan. Kita ke informasi selanjutnya, 14 hari pasca banjir lahar dingin Gunung Semeru, pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur resmi mengakhiri masa tanggap darurat Kamis sore. Pemerintah memutuskan melakukan pemulihan dampak banjir lahar dingin berupa rehabilitasi dan juga rekonstruksi terhadap infrastruktur yang rusak. Masa tanggap darurat bencana banjir lahar dingin sebagaimana surat keputusan Bupati Lumajang kini telah berakhir, tepat 14 hari setelah peristiwa terjadi. Pemerintah selanjutnya melakukan pemulihan dampak banjir lahar berupa rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap infrastruktur yang rusak. Pemerintah juga akan mengevaluasi peta rawan bencana, termasuk diantaranya melakukan pendataan tentang kemungkinan relokasi susulan. Ya, pengungsi akan segera kita himbau ke rumah masing-masing yang ada di Bondeli Selatan yang sudah mendapatkan rumah di Huntap dan Huntara. Segera kita minta untuk menempati supaya tidak berada di tepian aliran lahar. Bagi yang belum akan segera kita
identifikasi untuk supaya betul-betul pada posisi pemukiman yang aman bagi mereka. Sementara, sebagian korban bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru mengaku akan tetap tinggal di rumah daripada direlokasi. Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Iya, khawatir. Kepikiran mau pindah rumah? Nggak mau. Kenapa? Ya tetap di sini aja, wis. Nggak kenapa-kenapa. Data terbaru hasil asesmen petugas, bencana longsor dan banjir lahar dingin Gunung Semeru mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, serta 26 rumah warga, 1 sekolah, 1 masjid, 14 jembatan, 4 tanggul dan 6 jaringan air bersih rusak, serta 8 ekor hewan ternak mati dan lebih 392 hektar lahan terdampak. Kerugian atas peristiwa tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Sebelumnya, hujan lebat yang mengguyur wilayah Lumajang mengakibatkan Gunung Semeru memuntahkan banjir lahar dingin ke sejumlah aliran sungai pada 7 Juli lalu. Besarnya debit air dilaporkan terekam di seismograf petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dengan getaran mencapai 40 mm. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, kapal nelayan Bunga Jaya tenggelam di perairan Laut Cirebon, Jawa Barat akibat bagian haluan kapal bocor. 12 orang anak buah kapal berhasil diselamatkan, sementara 1 orang ABK hilang. Inilah saat penyelamatan atas anak buah kapal nelayan Bunga Jaya yang tenggelam di perairan Laut Cirebon. Ditolong kapal nelayan terdekat, 12 ABK itu berhasil diselamatkan, namun 1 orang kru kapal hilang terbawa arus laut. Peristiwa terbalik dan tenggelamnya kapal nelayan pada Selasa lalu itu berawal saat kapal hendak kembali ke darat dan mendapati adanya kebocoran pada bagian haluan kapal. Namun, kapal tetap dipaksakan berlayar hingga akhirnya tenggelam. Kamis siang, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian atas 1 korban yang hilang dengan memperluas pencarian mengikuti arus laut dan arah angin. Dari hasil penghitungan kami, pergeseran objek yang kita cari mengarah ke barat kurang lebih sampai 10 nautical mile. Proses pencarian 1 ABK yang hilang ini rencananya dilakukan tim SAR hingga 7 hari ke depan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menerjunkan tim guna menginvestigasi peristiwa kecelakaan kereta api berantas yang menabrak truk trailer di Madukoro, Semarang. Ya, polisi memeriksa petugas pos palang pintu perlintasan tempat terjadinya kecelakaan dan juga sopir truk trailer. Agustiawan, petugas palang pintu perlintasan kereta Jalan Madukoro Semarang, Kamis siang diperiksa penyidik unit Laka Lantas Polrestabes Semarang. Agus diperiksa terkait penyebab kecelakaan kereta api berantas dan truk trailer yang berdampak pada terganggunya sejumlah perjalanan kereta api. Ada kendala truk nyangkut atau seperti apa sih? Betul. Karena truk nyangkut. Kalau seumpama dia tidak nyangkut, tidak akan ada seperti itu. Kalau dalam tahun ini udah berapa kali mas truk nyangkut misalnya? Katanya juga pernah ada bis yang nyangkut di sini. Iya, truk nyangkut, bis mogok, itu pernah. Namun bisa selamat. Karena apa? Untuk jeda ataupun jarak KA belum ada. Sementara itu, Heru Susanto, sopir truk trailer yang menjalani pemeriksaan lanjutan, mengatakan ia baru mendengar sirine penutupan palang pintu setelah truknya melewati 1 rel. Namun saat akan melintasi rel kedua, truknya nyangkut dan mogok lantaran mesinnya mati. Mogok di rel kedua, mati mesin. Mati mesin. Bukan nyangkut ya? Enggak, yang kedua mungkin nyangkut, yang itu yang saya nyalain. Ya, nyala lagi kan gerak kurang lebih 1 meter itu udah nggak bisa, terus mesin mati lagi. Saya dengar apa itu orang saya suruh keluar. Kepada penyidik, sopir truk mengaku dirinya melintasi jalan yang seharusnya tak boleh dilewati. Perlintasan Madukoro itu dilalui karena merupakan jalur alternatif yang bisa memangkas waktu. Ini juga masih punya, tapi dilihat dari sisi CCTV itu sepertinya ada ban yang menggantung. Nah itu masih belum. Jadi kelakuan sopir itu dia nggak tahu medan di situ terus ikut GPS atau bagaimana Pak? Sebenarnya dia tahu bahwa jalan ini bukan jalannya dia. Dia tahu bahwa itu kan itu jalan kelas 2 yang harusnya memang dia tidak melewati di sana.
Sementara itu Kamis kemarin tim investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nasional atau KNKT memulai rangkaian investigasinya. KNKT akan fokus pada sejumlah hal yang diperkirakan menjadi biang keladi penyebab kecelakaan. Yang jelas ini kita udah punya gambaran apa saja yang akan kita lakukan pemeriksaan besok. Yang pertama kita akan meriksa trailernya. Karena tadi saya baru melihat sekilas, saya belum turun ke bawah. Di bawah itu nanti seperti apa. Peristiwa kecelakaan truk trailer tertabrak kereta api penumpang berantas jurusan Jakarta Blitar di persimpangan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah terjadi pada Selasa malam. Tabrakan tak bisa dihindari dan truk terseret sejauh 50 meter dan meledak setelah terbentur jembatan besi. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun seorang penumpang terluka saat keluar gerbong kereta. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo buka suara menanggapi carut-marutnya polemik penerimaan siswa didik baru atau PPDB yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik oleh masing-masing pemerintah daerah. Sementara di Jawa Barat, carut-marutnya dugaan kasus kecurangan dalam PPDB online jalur zonasi terus jadi sorotan publik. Pemprov Jabar sendiri telah membatalkan ribuan orang siswa yang dianggap mencurangi sistem. Proses PPDB online jalur zonasi di Jawa Barat terus menjadi perhatian, menyusul ditemukannya dugaan kasus kecurangan seleksi siswa baru. Meski demikian, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat mengatakan tidak mengetahui berapa data jumlah siswa yang berbuat curang dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2023-2024. Dengan jarak 16 meter dari sekolah. Yang sebelumnya itu dilihat daripada seringan peserta didik baru. Seperti diketahui, protes disampaikan terkait proses pendaftaran PPDB online jalur zonasi di wilayah Bekasi dengan mendatangi sejumlah sekolah SMA negeri. 4.000 calon siswa yang dibatalkan itu gimana, Pak? Kita kurang tahu data 4.791 itu datanya di wilayah mana saja. Sampai hari ini kita belum. Nah, kalau Bapak kan membawai Bekasi ya, gimana Pak Bekasi, Pak? Bekasi sampai hari ini kami pun belum dapat dari teman-teman para kepala sekolah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Di Surabaya, Jawa Timur, Wali Kota Eri Cahyadi berjanji akan mengevaluasi PPDB zonasi di Surabaya, khususnya untuk penerimaan siswa baru di tingkat SMP. Rencananya, untuk penerimaan siswa tahun depan, Pemkot akan memastikan PPDB zonasi tidak hanya ditentukan dengan jarak rumah dan sekolah, melainkan juga dengan nilai raport. Kalau zonasi dengan jarak itu ya satu kelurahan mesti ada satu sekolah negeri, tapi kita kan belum siap untuk ke sana. SMP yang ngono, SMA yang ngono, sehingga mungkin tetap ada zonasi tapi dimasukkan dengan pembatasan nilai. Carut-marut PPDB online juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dari Provinsi Bengkulu, Kepala Negara meminta masalah tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik oleh masing-masing pemerintah daerah. Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten maupun provinsi, ada semuanya. Jadi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangan, yaitu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur. Jangan semuanya ke presiden. Ya. Presiden menilai tidak semua masalah harus diselesaikan di tingkat pusat. Hal terpenting yang perlu diperhatikan yakni masyarakat harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memilih pendidikan yang baik. Tim Liputan melaporkan. Seorang bocah perempuan di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Pasalnya, bocah kelas 4 sekolah dasar itu membuat video dengan judul Surat untuk Presiden terkait fenomena pendidikan di daerahnya di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Pak Presiden, kawanku terancam nggak bisa melanjuti sekolah. Karena untuk bisa tetap sekolah, harus punya uang atau kenalan pejabat. Video berdurasi 41 detik dengan judul Surat untuk Presiden Joko Widodo viral di media sosial. Video yang disampaikan oleh Niken Tari Prasetyo mengungkapkan kecewaan karena teman-temannya tidak bisa bersekolah seperti biasanya. Menurutnya, untuk bisa sekolah, mereka harus punya uang dan kenalan pejabat. Saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, ayah Kay mengaku kaget. Video anaknya yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar bisa jadi perhatian masyarakat luas.
saya yang bikin, narasinya saya yang bikin, melihat fenomena yang sedang berkembang di Bantar Gebang. Sahabat-sahabatnya gitu kan, kawan-kawannya dan kegelisahan mereka itu ya saya coba tuang dalam bentuk narasi, dan saya minta tolong sama anak saya untuk berani bisa membacakan apa yang menjadi kegelisahan sebenarnya banyak orang di sini. Usai Komandan ngesen subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, diantaranya adalah wanita ini menangis histeris saat anggota keluarganya tersengat aliran listrik ketika bekerja. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Iya, upaya petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengevakuasi seorang warga yang tersengat listrik di Bojonegoro berlangsung dramatis. Posisi korban yang berada di ketinggian menyulitkan evakuasi. Posisi korban yang berada di ketinggian mengharuskan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus ekstra hati-hati melakukan evakuasi. Apalagi pada lengan dan punggung korban terdapat luka bakar akibat sengatan listrik. Setelah berupaya hampir 1 jam, korban berhasil diturunkan dan selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro. Satu, memang lokasinya masih baru, tempatnya masih rawan ya, atapnya masih baru dibangun, jadi rawan. Nah, akhirnya dari teman-teman damkar dan penyelamatan berusaha sebaik mungkin untuk menanganinya, dia tidak ada korban yang lain. Jadi, mungkin dari mohon maaf dari warga kurang, apabila dari kami kurang cepat dalam penanganan, tapi kami sudah maksimal. Musibah yang dialami korban bernama Tono itu terjadi ketika pemasangan atap rumah di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kamis siang. Diduga, salah satu sisi atap baja yang hendak dipasang bersentuhan dengan kabel listrik bertegangan tinggi, sehingga tubuh korban tersengat listrik. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Pemirsa, masyarakat Desa Kayu Besar, Serdang Bedagai, Sumatera Utara meluapkan kemarahannya menyusul tewasnya seorang warga karena terjatuh dari jembatan yang rusak. Jembatan yang hanya tinggal rangka besi itu merupakan akses vital penduduk. Warga saya sudah kehilangan nyawa 1 di sini. Banyak yang korbannya. Bagaimana? Apa tanggapan kalian semua? Ada yang patah tulang. Saya buat di situ. Bagaimana tanggapan aparat pemerintahan? Ungkapan protes ini disampaikan warga terhadap pemerintah terkait jembatan rusak di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipa, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kekecewaan warga kian menjadi karena telah jatuh korban jiwa. Korban bernama Joni Situmorang terjatuh saat berjalan kaki melintasi jembatan rusak pada Selasa sore. Pria 27 tahun itu tewas seketika. Hingga saat ini jembatan sepanjang 15 meter tersebut terpaksa masih dilintasi karena merupakan akses keluar masuk Desa Kayu Besar menuju kota. Rencananya jembatan yang hanya tinggal rangka besi itu akan diperbaiki dalam waktu dekat. Sudah kami sampaikan kepada PUPR, baik ke kabupaten dan provinsi, jembatan ini mau diperbaiki segera. Kalau bisa tahun ini mungkin kemungkinan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan rusak tersebut agar tak ada lagi korban dan mobilitas warga pun lebih lancar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga melakukan pelecehan terhadap penumpang perempuan di atas KRL komuter lain, seorang pria ditangkap petugas keamanan stasiun Buaran, Jakarta Timur. Pria berinisial J ini hanya bisa pasrah saat diamankan petugas keamanan stasiun Buaran, Durensawit, Jakarta Timur, Kamis siang. Ia ditangkap setelah diduga melakukan perbuatan tak senonoh kepada salah satu penumpang wanita di dalam KRL komuter lain. Menurut korban, tindak pelecehan terjadi di dalam kereta menuju stasiun Kampung Bandan. Pelaku diduga sengaja menyentuhkan tubuh korban. Pelaku kemudian diturunkan di stasiun Buaran bersama korban dan dibawa petugas stasiun ke Mapolres Jakarta Timur. Ya pemirsa, kita jeda sejenak. Setelah jeda, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah penyergapan gembong pencuri sepeda motor berlangsung dramatis. Fokus Pagi segera kembali.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Kepergok akan mencuri kotak amal masjid. Seorang pemuda di Kudus, Jawa Tengah menjadi bulan-bulanan warga. Saat berulah, pemuda itu pura-pura menjadi jemaah yang akan ibadah di masjid. Pemuda ini langsung menjadi bulan-bulanan warga lantaran kepergok hendak mencuri uang kotak amal di masjid di kawasan Kajeksan, Kudus, Jawa Tengah. Perbuatannya diketahui warga melalui kamera pengawas. Saat berulah, pria ini berpura-pura sebagai jemaah masjid. Warga kemudian membawa dan menyerahkan pemuda ini ke petugas Polsek Kudus. Kami mendapat penyerahan seseorang yang diduga akan melakukan pencurian. Terkait permasalahan ini itu dibenarkan oleh hukum karena dia ditangkap pada saat melakukan. Artinya itu tertangkap tangan. Polisi masih memeriksa pemuda ini untuk penyelidikan lebih lanjut menyusul uang kotak amal masjid kerap hilang. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Di kasus pencurian lainnya, seorang pria nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai kedapatan mencuri 11 unit ponsel dari sebuah toko di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku nekat mencuri karena kecanduan judi online. Warga berkerumun di sebuah konter ponsel di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka mengetahui informasi pencuri ponsel yang tertangkap dan berupaya akan menghakimi pelaku. Beruntung, polisi langsung mengamankan pencuri dan membawanya ke Polsek Johar Baru. Pencurian bermula saat pelaku dan rekannya berupaya mencuri 11 ponsel dalam sebuah etalase di sebuah konter ponsel di kawasan Johar Baru. Pemilik konter yang mengetahui aksi pencurian berusaha menggagalkan pelaku. Seorang pencuri berhasil kabur, sementara seorang lagi berhasil ditangkap pemilik konter. Saat dilakukan pemeriksaan di kantor Mapolsek Johar Baru Kamis malam, MI nekat melakukan aksi pencurian lantaran kecanduan bermain judi online. Jadi pengakuan pelaku, memang pelaku ini gemar judi slot ya, judi online ya. Jadi rencananya handphone ini mau pelaku jual, kemudian mau uang hasil penjualannya dia mau gunakan untuk bermain judi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan total 11 unit telepon genggam hasil curian. Atas perbuatannya, MI kini terancam pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun penjara. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, kamera pengawas lagi-lagi merekam aksi pencurian. Kali ini seorang pria terpantau mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Sementara itu, masih di Jakarta Timur, CCTV juga merekam aksi seorang pemuda yang menggondol pengeras suara di sebuah masjid. Pencurian pengeras suara yang dilakukan seorang pemuda di Masjid Al-Iman di Ciracas, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Pelaku masuk ke dalam masjid melalui jendela dan keluar melalui pintu bagian samping. Pengeras suara itu dibawa pelaku menggunakan sepeda motor. Akibat pencurian, pengurus masjid menderita kerugian 4 juta rupiah. Masih di Jakarta Timur, aksi pencurian yang cukup nyeleneh terjadi di kawasan Cipayung. Terlihat seorang pria yang datang mengendarai motor mencuri sejumlah pakaian dalam wanita dari jemuran. Sebelumnya pelaku memarkirkan motornya di ujung gang, kemudian berjalan kaki menuju salah satu rumah warga. Setelah berhasil mencuri, pakaian dalam kemudian dimasukkan ke dalam baju kaos yang dikenakan pelaku. Penyergapan gembong pencuri sepeda motor di Lampung Tengah, Lampung berlangsung dramatis, terlebih seorang tersangka hanya memiliki 1 kaki. Polisi terlebih dulu menabrak sepeda motor yang dikendarai kedua tersangka dengan mobil, lalu meringkus keduanya di Jalan Lintas Sumatera, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Kamis siang. Insiden ini menarik perhatian warga, terlebih polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Polisi akhirnya menembak kaki kedua tersangka karena berusaha kabur. Kedua tersangka, Yosep dan Ai, warga desa Tanjung Batu, Kecamatan Wai, Pangungguan, Lampung Tengah, diburu karena telah puluhan kali terlibat kasus pencurian sepeda motor di wilayah Lampung Tengah. Jadi residivis, kawakan, memiliki jaringan, dan memang
mata pencariannya, pekerjaannya spesialis curanmor. Baik itu di tempat-tempat keramaian, siang hari, pagi hari, malam hari, dan di pasar modern seperti Indomaret, hingga di perumahan dan tempat ibadah. Setelah ditangkap baru diketahui selama menjalankan aksinya, tersangka AI menggunakan satu kaki palsu untuk bisa berjalan. Kedua tersangka merupakan residivis yang sudah 2 kali masuk penjara. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 1 sepeda motor bodong yang diduga merupakan hasil kejahatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Polisi menetapkan 12 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang oleh sindikat penjualan ginjal internasional. 2 di antara tersangka merupakan oknum polisi dan petugas imigrasi. Penangkapan dilakukan petugas dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Polresta Kabupaten Bekasi atas seorang pria di sebuah apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Lelaki tersebut diduga sebagai bagian dari sindikat penjualan ginjal jaringan internasional Indonesia Kamboja. Terkuaknya kasus penjualan ginjal berawal dari pengungkapan lokasi penampungan korban di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang lantas ditangkap di Surabaya tersebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Ada 12 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan sindikat penjualan ginjal ini. Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. 9 diantaranya berperan menampung korban di kawasan Bekasi sebelum dioperasi di luar negeri. Sedangkan 1 tersangka jadi penghubung dengan pihak rumah sakit yang ada di Kamboja. Ginjal dijual seharga 200 juta rupiah. Dari uang tersebut, pendonor ginjal mendapatkan 135 juta rupiah. Merekrut melalui media sosial Facebook. Kemudian ini ada 2 akun dan 2 grup komunitas, yaitu donor ginjal Indonesia dan donor ginjal luar negeri. Dari 12 tersangka, 2 diantaranya bukan bagian dari sindikat dan merupakan oknum anggota polisi dan petugas imigrasi. Oknum anggota polisi yang terlibat mengaku menerima uang 615 juta rupiah dari para pelaku sebagai upah menghalangi penyelidikan. Sedangkan oknum petugas imigrasi menerima uang 3,5 juta rupiah dari setiap korban agar bisa berangkat ke Kamboja. Para tersangka yang ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya itu dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke kasus lain, seorang pensiunan Polri ditemukan tak bernyawa di salah satu kamar hotel di kota Mojokerto, Jawa Timur. Petugas menemukan obat-obatan, botol air mineral, dan barang milik korban yang diketahui telah diberhentikan dengan hormat dari kepolisian, diduga akibat mengalami depresi. Mantan anggota Polri ditemukan tak bernyawa di kamar sebuah hotel di Jalan Raya Bypass Kelurahan Gunung Gedangan, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Kamis sore. Jasad korban pertama kali ditemukan karyawan hotel dalam kondisi terlentang di atas tempat tidur. Awalnya, karyawan hotel yang berniat memberitahu korban waktunya bermalam sudah habis, tapi tidak ada tanggapan. Merasa curiga, pintu kamar hotel dibuka paksa dan mendapati korban sudah meninggal dunia. Ia langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magersari. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan, botol air mineral, boneka, serta barang-barang milik korban seperti dompet berisi uang. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Dugaan sementara dia akan mengalami agak gangguan jiwa. Untuk anggota Polri, tapi sudah di pemberhentian dengan hormat. Pensiun dini? Ya, karena mengalami gangguan jiwa. Alamatnya Surabaya. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Dian Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Pria di Depok, Jawa Barat yang membunuh anak kandungnya dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Depok. Atas vonis tersebut, terpidana berencana akan mengajukan banding. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok yang dipimpin Ahmad Abid Kamis siang menjatuhkan pidana mati kepada Rizky Noviandi karena membunuh putri kandung dan menganiaya istrinya hingga kritis.
Vonis yang dijatuhkan terhadap terpidana sama dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum karena didakwa melakukan pembunuhan berencana. Atas putusan tersebut, Rizky menyatakan akan melakukan upaya banding. Pembunuhan yang dilakukan oleh Rizky terjadi pada 1 November 2022 di rumahnya di kawasan Jati Jajar, Tapos. Selain mengakibatkan putrinya tewas, sang istri kini mengalami cacat permanen. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Perempuan pembuang bayi di Pasar Kaget Cakung, Jakarta Timur ditangkap polisi. Pelaku yang merupakan ibu sang bayi ditangkap bersama kekasihnya di kamar indekos di kawasan Jakarta Utara. Mereka mengaku nekat membuang bayi yang baru dilahirkan itu karena hasil hubungan di luar nikah. Rekaman kamera pengawas ini jadi petunjuk penting terungkapnya identitas perempuan yang membuang bayi laki-laki di meja pedagang di Pasar Kaget, Tanah Tinggi, Cakung, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Warga yang menemukan sang bayi lantas melaporkannya ke polisi. Setelah ditelusuri, sang wanita pembuang bayi juga terekam dalam CCTV di tempat lain masuk ke sebuah mobil. Petugas unit reskrim Polsek Cakung segera melakukan identifikasi pada kendaraan yang dinaiki pembuang bayi hingga berujung pada penangkapan pelaku beserta kekasihnya. Terungkap, bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah dua sejoli tersebut. Bayi itu baru dilahirkan, jadi pacarnya yang cowok membantu si perempuan melahirkan menggunakan satu buah gunting di kosannya mereka. Kini sang bayi dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur dalam kondisi sehat. Sementara orang tua sang bayi harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan menjalani pemeriksaan aparat Polres Jakarta Timur. Triwowo melaporkan dari Jakarta. Seorang pria tewas usai tertimpa tembok yang roboh. Fokus Pagi akan segera kembali bersama rekan saya Dani Maulana. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, 2 lapak barang bekas di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terbakar pada hari Kamis. Kebakaran diduga disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik di salah satu lapak yang kemudian menyambar ke lapak barang bekas lainnya. Kepanikan warga terjadi saat asap tebal membubung tinggi dari sebuah lapak barang bekas di Jalan Kampung Gagas, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis siang. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan melahap seluruh barang bekas yang ada di dalam lapak. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik di salah satu lapak barang bekas. Percikan api kemudian menjalar dari satu lapak ke lapak lainnya. Api akhirnya bisa dikuasai usai 70 personil petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat yang dikerahkan ke lokasi berjibaku selama 1 jam. Kronologinya dari sebelah belakang, tempat lapak Pak Marijo, kemudian ada korsleting listrik. Ada yang terbakar, ini lapak semua Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun para pemilik lapak kini kehilangan mata pencaharian. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Tembok kantor Kelurahan Bontoa di Maros, Sulawesi Selatan roboh dan menimpa seorang warga. Petugas dan warga sempat kesulitan mengevakuasi tubuh korban yang berada di bawah puing-puing tembok. Bahu-membahu, warga membersihkan puing-puing tembok kantor Kelurahan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan yang roboh dan menimpa seorang pria. Akhirnya, korban yang sudah meninggal dunia itu berhasil dievakuasi. Peristiwa robohnya tembok yang tingginya 1,5 meter tersebut diduga terjadi Rabu malam saat korban tengah melintas di tempat kejadian. Keberadaannya baru diketahui sejumlah warga yang melihat tembok telah hancur berantakan. Kemudian ada warga yang sempat foto-foto, kemudian fotonya dia lihat-lihat, kayaknya ada kaki. Jadi menurut warga kita yang tinggal di belakang sini, dari situlah kemudian diduga jangan-jangan ada orang ini, sehingga ya
Mereka menghubungi pihak Babinkan Tipmas, kemudian Babinkan Tipmas datang dengan tim Polsek, dilakukan evakuasi langsung dengan pimpinan. Identitas korban baru diketahui setelah tim Inafis dari Polres Maros melakukan pemeriksaan. Berawal dari tidak ada identitas korban, akhirnya dilakukan full bucket, penyelidikan, ditemukan atas nama Iqbal, umur 20 tahun, wilayah tempat tinggal itu di Kecamatan Turikali, Kabupaten Maros. Insiden robohnya tembok pagar kantor Kelurahan Bontoa tersebut masih diusut polisi. Dugaan sementara, struktur bangunan telah rapuh dimakan usia, mengingat tembok dibangun pada tahun 90-an. Rais Sahabu melaporkan dari Maros, Sulawesi Selatan. Polisi meringkus tersangka pelaku pembunuhan seorang pengemudi taksi daring yang jasadnya ditemukan di Jalan Cilangkara, Kabupaten Bekasi. Motif pembunuhan diduga pelaku tersinggung mendengar nasihat korban. Pria bernama Asep ini yang berprofesi sebagai pedagang tapai hanya bisa tertunduk saat digiring aparat Polres Metro Bekasi. Ia diringkus karena diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan di dalam mobil terparkir di Jalan Cilangkara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam penyidikan, polisi mengungkap pembunuhan bermotif sakit hati. Tersangka yang merupakan penumpang taksi daring yang dikemudikan korban kesal saat dinasihati. Gelap mata tersangka lalu aniaya korban dengan senjata tajam hingga akhirnya tewas. Usai melampiaskan amarahnya, tersangka pun kabur. Setelah berbincang-bincang dengan korban, jadi merasa tersinggung, merasa akan direndahkan dan lain sebagainya. Padahal korban ini menurut dari pelaku ini juga pada saat itu sedang memberikan nasihat. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya laporan warga yang menemukan pria tewas dalam sebuah mobil minibus di pinggir Jalan Cilangkara, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Senin malam. Dari kartu identitas yang ditemukan, pria berbaju batik merah itu adalah warga Kampung Pisangan, Jakarta Timur yang berprofesi sebagai pengemudi taksi daring. Dari hasil autopsi terdapat luka tusuk di dada, ketiak, dan pipi korban. Atas aksi pembunuhan yang dilakukannya, tersangka kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Di informasi berikutnya, polisi membekuk seorang pengedar ganja dalam sebuah penggerebekan di Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Tersangka lalu menuntun polisi ke tempatnya menyimpan 42 kg ganja yang akan dikirim ke Pulau Bali. Begitu ditangkap, Nasruddin, tersangka pengedar ganja, tak berkutik. Berapa banyak ganjanya? Berapa banyak ganja? Yang ada 40 kilo sama saya. Hah? 40. Polisi memaksanya menunjukkan tempat ia menyembunyikan ganja. Ternyata paket ganja disimpan di tengah hutan yang belum terjamah di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ini. Ini Sal, coba nih Sal. Kasih tunjuk dia dulu. Mana ada? Ini kan? Setelah beberapa menit berjalan, satu karung ganja ditemukan. Nah, udah itu aja tuh. Ya. Ini ganjanya. Oke, bravo. Dalam karung terdapat 42 paket ganja kering seberat total 42 kg yang akan dijual seharga 9 juta rupiah tiap paket. Sebelumnya, penangkapan Nasruddin berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi narkoba yang kerap berlangsung di kawasan tersebut. Tujuan tersangka NS memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja ini untuk diedarkan, ya, dijual ke Pulau Bali, ya, dijual ke Pulau Bali dengan harga 1 bal ini, 1 kilogram ini sebesar 9 juta rupiah. Polisi mengamankan Nasruddin berikut barang bukti 42 kg ganja kering di Mapores Aceh Utara. Tersangka akan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Hingga kini polisi masih memburu S yang diduga menjadi pemasok barang haram tersebut. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. 8 dari total 13 tersangka sindikat pelaku begal yang kerap beraksi di ruas jalan tol berhasil dibekuk polisi. Saat penangkapan, petugas juga menyita sejumlah barang, diantaranya senjata tajam yang digunakan para pelaku saat beraksi. Saya habis kena todong di Tanjung Priok, dompet habis, duit 2 juta. Ini ada saya kena tusuk. Pengemudi ini mengaku menjadi korban begal saat melintas di kawasan Tanjung Priok menuju Cilincing, Jakarta Utara. Selain kehilangan uang, pelaku juga menusuk adik korban di bagian punggung. Saat beraksi, para pelaku sudah berbagi tugas.
Dua eksekutor berperan merampas dompet berisi 1,5 juta rupiah serta sebuah ponsel milik korban. Maraknya aksi begal di jalan tol membuat polisi bergerak cepat. Dari 13 pelaku yang sudah diketahui identitasnya, 8 diantaranya berhasil dibekuk di sejumlah lokasi. Mereka beraksi di 3 titik jalan tol di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya. Modus operandi mereka adalah memanfaatkan kelengahan pengendara. Ya, saat macet di tol, kemudian saat para pengendara berada di beberapa titik pemberhentian di tol. 8 orang yang ditangkap dihadirkan dalam gelar perkara yang dilakukan petugas. Saat ini, polisi masih memburu 5 pelaku lain yang menjadi bagian komplotan ini. Para tersangka diancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, puluhan warga di kota Cimahi, Jawa Barat mengaku menjadi korban penipuan salah satu pengembang perumahan. Korban tergiur harga murah, tapi hingga bertahun-tahun pembangunan rumah terbengkalai. Sementara itu, uang muka telah disetor. Oh, rumah Teteh ini. Inilah lokasi rumah yang dibangun salah satu pengembang di kawasan Cukang Kaung, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bangunan fisik puluhan rumah ini terlihat tidak terurus dan terbengkalai. Sejumlah penyidik Satreskrim Polres Cimahi langsung terjun ke lokasi, melakukan olah TKP dan mengumpulkan alat bukti. Lokasi berdirinya puluhan rumah dengan bangunan fisik sekitar 50% ini awalnya akan dibangun perumahan. Namun belakangan sekitar 22 orang warga justru menjadi korban penipuan salah satu pengembang dan telah membuat laporan ke Polres Cimahi. Korban mengaku tergiur tawaran harga rumah murah yang dipasarkan melalui media sosial berkisar antara 150 juta hingga 200 juta rupiah. Para korban telah membayar uang muka bervariasi mulai 25 juta rupiah hingga 50 juta rupiah pada tahun 2020. Namun hingga kini kondisi bangunan rumah belum selesai. Seorang penyandang disabilitas juga mengaku menjadi korban penipuan ini. Kalau yang saya DP-nya 25 juta, tapi beda-beda. Ada yang 25 juta, ada yang 50, ada yang 65 juta, bahkan ada yang lebih katanya gitu. Nah, setelah itu kita menyerahkan uang dan dijanjikan 2-3 bulan ini perumahan akan selesai. Gitu. Ternyata ya sampai hari ini saya sendiri sudah 2 tahun tidak ada kejelasannya, bahkan orangnya juga sudah tidak ada di rumahnya. Gitu. Makanya kita sekarang bersama-sama membuat laporan ke Polres Cibabat. Uangnya udah masuk 50 juta. Terus janjinya sih 1 tahun beres. Cuman kan ini udah 3 tahun ya nggak beres-beres. Sempat waktu itu dimintain cicilan. Cuman saya nahan, nggak mau. Karena kan bangunannya belum beres. Janjinya kan udah beres, baru saya masuk cicilan gitu. Hingga kini penyidik Satreskrim Polres Kota Cimahi masih menyelidiki kasus dugaan penipuan ini dengan meminta keterangan saksi termasuk korban. Para korban tergiur selain harga murah juga tidak melalui proses administrasi perbankan dan pembayaran uang muka langsung ke pihak pengembang. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berjanji akan menghadiri undangan penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Tapi Airlangga yang akan dimintai keterangan sebagai saksi justru mengaku jika ia belum mendapatkan undangan secara resmi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan akan memenuhi panggilan kejaksaan jika ia sudah menerima undangan resmi dari penyidik. Airlangga mengaku ia tidak dapat hadir dalam pemanggilan pertama karena memiliki agenda lain. Airlangga akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Keterangan Airlangga Hartarto tentu berbeda dengan pihak kejaksaan yang mengklaim telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap yang bersangkutan. Dan berkelanjutan. Nanti hari sesudah ada undangan saya akan apa? Mengenai apa? Ya, tentu saya akan hadir aja karena tentu sesuai dengan nanti. Kita kembali jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya adalah 2 kubu organisasi buruh terlibat bentrok, sejumlah orang terluka. Kami segera kembali. Ya semuanya, hukum mundur.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Dua kubu organisasi buruh di Pekanbaru Riau terlibat bentrok di kawasan pergudangan. 2 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan terjadi setelah kedua kubu yang cekcok mulut tak bisa menguasai diri hingga pecah baku hantam. Beruntung polisi sigap melerai. Petugas meminta massa kedua kubu dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) ini segera mundur. Bentrokan antara dua kubu FSPTI ini berawal saat keduanya bertemu di kawasan pergudangan di Jalan Imam Munandar, Pekanbaru, Kamis siang. Entah bagaimana, kubu yang baru datang untuk menyampaikan aspirasi meminta massa dari kubu lain membubarkan diri. Akibatnya bentrok pun terjadi. Polisi yang berjaga di lokasi meminta kedua belah pihak tidak bertindak anarkis. Kami menghimbau kepada kedua belah pihak jangan sampai ada yang melakukan penganiayaan ataupun pengerusakan atau hal-hal lain yang menyebabkan pidana umum. Jadi masing-masing ketua bertanggung jawab pada anak buahnya. Aksi bentrokan mengakibatkan 2 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Polisi mengamankan sejumlah orang yang dinilai pemicu bentrokan ke kantor polisi. Ahmad Bison melaporkan dari Pekanbaru Riau. Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memastikan bulan depan akan mengumumkan sikap partai soal koalisi dan juga nama capres-cawapres yang akan mereka usung pada Pilpres 2024 mendatang. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi dengan puluhan masayih di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kita simak kilas politik selengkapnya jelang pemilu 2024. Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi dengan puluhan masayih di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Turut hadir bersama puluhan masayih dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Gus Mus dan Gus Baha. Dalam pertemuan di ruang tamu kediaman peninggalan Kiai Haji Maimun Zubair itu, Ganjar yang juga Gubernur Jawa Tengah ini mengaku banyak mendapat nasihat dari masayih. Di antaranya nasihat terkait membangun kebersamaan dan membangun negara. Diskusi soal bagaimana membangun kebersamaan, membangun bangsa dan negara, dan saya mendapatkan banyak petuah, saya mendapatkan banyak masukan, dan beberapa di antaranya mengusulkan agar pertemuan semacam ini terus dilakukan, dan tentu saya menerima dengan baik. Sementara itu Baca Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan membeberkan kriteria bakal cawapres untuk 2024. Berbicara di Forum Indonesia Data and Economic Conference di Jakarta pada hari Kamis, mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut kriteria pertama, bacawa pres harus bisa membantunya menang, bisa membuat koalisi solid, dan juga punya visi yang sama dalam membantu dalam proses pemerintahan. Kriteria terakhir, Anies juga ingin didampingi oleh sosok yang punya kepribadian yang baik. Keempat, dia punya visi di dalam proses ini sedang menjalani ini. Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Yang itu dulunya saya tidak memasukkan itu. Yaitu tak bermasalah. Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam kunjungan kerjanya ke Priangan Timur bertemu dengan sejumlah kader PAN. Zulkifli menegaskan Jawa Barat akan mengusung kadernya artis Desi Ratnasari sebagai calon gubernur Jawa Barat. Zulhas juga menargetkan akan mendapatkan 11 kursi dari Jawa Barat untuk DPR RI. Sementara terkait koalisi dan kepastian nama Capres-Cawapres, Zulhas akan mengumumkannya bulan depan. Pak, terkait kepastian koalisi Pak, kepastian koalisi Pak, kepastian koalisi. Koalisi kita akan koalisi dalam partai-partai pendukung pemerintah, ya. Mudah-mudahan bulan depan sudah kelihatan bentuknya, ya. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan tol pertama di Provinsi Bengkulu. Presiden berharap dengan adanya jalan tol, mobilitas masyarakat lebih lancar hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hari kedua kunjungan kerjanya di Bumi Rafflesia, Presiden Joko Widodo Kamis pagi meresmikan tol pertama di Provinsi Bengkulu.
Jalan tol Bengkulu-Taba, Penanjung sepanjang 16,7 km ini adalah sesi pertama. Presiden memastikan pembangunan tol akan dilanjutkan hingga menghubungkan Provinsi Bengkulu ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sepanjang 95 km. Diharapkan pembangunan ruas tol Bengkulu-Taba Penanjung ini akan melancarkan mobilitas hingga mampu mendongkrak perekonomian di Provinsi Bengkulu. Selain pembangunan jalan tol, anggaran 400 miliar rupiah juga telah dikucurkan untuk perbaikan ruas jalan di sejumlah kabupaten di Bengkulu. Harapan ini nanti sambung sampai ke Lubuk Linggau sepanjang 95 km, ini kan baru 16,7. Kita harapkan sekali lagi ini akan men-trigger ekonomi daerah karena mobilitas logistiknya lancar, inflasinya menjadi turun, harga-harga menjadi turun, larinya ke sana. Jadi masyarakat akan merasakan mobilitasnya. Kita beralih ke informasi dari lapangan hijau. Pemirsa, laga seru bakal tersaji pada pekan keempat BRI Liga 1 ketika PSS Sleman menjamu PSIS Semarang di Stadion Maguwo Harjo, Yogyakarta pada hari Jumat ini. Pada laga lain, guna memetik poin penuh, Arema FC harus main ngotot saat menghadapi Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Jumat malam. Laga pekan keempat BRI Liga 1 akan mempertemukan PSS Sleman kontra PSIS Semarang di Stadion Maguwo Harjo, Yogyakarta, Jumat sore. Pertandingan ini akan dimaksimalkan tim Super Elja yang bertekad meraih kemenangan perdananya musim ini. PSS Sleman tentunya tak ingin kecolongan poin saat tampil di hadapan suporternya sendiri. Sementara di kubu seberang, PSIS Semarang bertekad akan mempertahankan tren positifnya usai menang 2-0 atas Persebaya Surabaya. Meski demikian, tim berjuluk Mahesa Jenar ini tak menganggap remeh lawannya. Pasalnya, PSS Sleman kini memiliki tim yang tangguh. Pekan keempat BRI Liga 1 juga menyuguhkan pertarungan sengit antara Arema FC kontra Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Jumat malam. Raihan 1 seri dan 2 kekalahan pada laga sebelumnya membuat Singoedan harus bekerja keras demi mendapat poin penuh. Tekad yang sama juga akan dilakoni para pemain Bali United kalau menghadapi Arema FC. Serdadu Terdatu ingin melanjutkan tren positifnya usai di laga sebelumnya menang atas Madura United. Kedua tim sama-sama ingin mengincar kemenangan di laga penuh gengsi ini. Tim Liputan melaporkan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir menegaskan tak akan segan-segan memeriksa wasit pertandingan sepak bola yang melakukan kecurangan. Hukumannya pun tidak main-main, yakni hukuman seumur hidup. Demi membenahi kualitas wasit sepak bola tanah air, PSSI membentuk komite wasit. Komite yang dipimpin Erick Thohir ini bertugas melakukan standarisasi wasit Liga Indonesia. Bagi wasit yang terlibat kecurangan pertandingan, pria berusia 53 tahun ini tak ragu akan menghukumnya seumur hidup, atau dengan kata lain tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola selamanya. Tapi kalau masalah tentu kecurangan di lapangan pasti saya gigit. Ya, karena itu saya rasa silakan cek, Barreskrim sudah memanggil juga, ya, termasuk dari PSSI, termasuk dari perwasitan, sudah kita mendukung penuh. Tetapi yang kembali saya tekankan, jangan juga wasit yang memang memimpin ada kesalahan karena bukan dibayar, itu disamaratakan seakan-akan dibayar. Pada kesempatan ini, Ketua Umum PSSI juga mengumumkan daftar lengkap komposisi komite di kepengurusan PSSI periode 2023-2024. Sesuai dengan keputusan FIFA, harus ada 14 komite tetap dalam kepengurusan PSSI. Sementara terkait pelaksanaan Piala Dunia U17, PSSI akan menerima perwakilan FIFA yang direncanakan akan datang pada tanggal 28 Juli 2023. Fokus kepada pitch, lapangan, lalu akomodasi, venue management, yaitu akses, mereka akan nilai. Tim service. Rencananya perwakilan FIFA akan melakukan pengecekan stadion yang akan digunakan mulai dari lapangan hingga venue stadion. Tim Liputan melaporkan.
Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.